illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladzina yalunahum thumma alladzina yalunahum. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulul karim. Baiklah, jamaah sholat subuh serta mabit di bulan Safar 1443 Hijriah ini yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, segala puja hanyalah milik Allah. Hanya dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita mulai dari semalam hingga sholat subuh berjamaah ini telah dapat melaksanakan serangkaian acara mabit di bulan Safar 1443 ini. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita wujudkan mulai dari semalam hingga saat ini akan menjadi tabungan-tabungan akhirat bagi kita semuanya ini. Amin. Baiklah, jamaah sholat subuh beserta mabit yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Di bulan Safar ini ada suatu kejadian yang sangat penting di dalam perjalanan sejarah Islam, sehingga dengan pertolongan Allah Islam ini sampai kepada kita sekarang ini. Di bulan Safar ini, saudara-saudara sekalian, tepatnya kurang lebih 1443 tahun yang lalu, di akhir bulan Safar, harinya hari Sabtu, tanggalnya tidak dijelaskan oleh sirah, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Pemerintahan Musyrikin Quraisy yang bernama Darun Nadwah itu mengadakan sidang secara mendadak. Ya, mungkin kalau sekarang ya sidang istimewa. Agendanya agenda tunggal, yaitu membahas tentang pergerakan Muhammad yang sudah sampai kepada tingkat membahayakan khususnya pemerintahan musyrikin Quraisy dan umumnya bangsa Arab di Jazirah Hijaz pada waktu itu. Sidang pada waktu itu dihadiri oleh seluruh kabilah-kabilah kecuali Bani Hashim dan Bani Muthalib. Cuma beberapa orang yang dianggap tidak berbahaya hadir. Dari sangat pentingnya sidang ini, iblis perlu ikut campur tangan dengan menyamar sebagai manusia, dengan mengaku dirinya sebagai kepala suku bangsa Najd. Di dalam sidang ini, singkatnya saudara-saudara sekalian, atas nasihat-nasihat dari sang iblis yang menyamar sebagai manusia ini, singkatnya sidang akhirnya memutuskan sehubungan Muhammad ini telah memporandakan persatuan bangsa Arab. Sehubungan Muhammad ini telah menghina Tuhan-Tuhan yang telah disembah selama ratusan tahun,
Maka akhirnya sidang memutuskan bahwasanya Muhammad ini secepatnya dibunuh, dipotong lehernya, dipancung kepalanya. Pada waktu sidang memutuskan begitu, langsung Allah menurunkan wahyunya, yaitu sebagaimana yang saya baca tadi di dalam surat An-Anfal ayat yang ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah kata Allah, ketika orang-orang kafir itu akan berusaha untuk menangkap kamu, membunuh kamu, mengusir kamu, orang-orang kafir membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka, dan Allah lah sebaik-baik pembuat tipu daya. Tatkala turun wahyu ini, langsung Jibril memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk segera berhijrah ke Madinah dengan ditemani oleh Abu Bakar, dan sebagai penggantinya di tempat tidurnya Ali untuk menggantikan Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudara sekalian, perjalanan historis ini yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW setelah kurang lebih 13 tahun di Mekah menanamkan akidah, akhirnya dengan peristiwa itu atas makar Allah, Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan hijrah ke Madinah. Dan kemudian setelah hijrah selama kurang lebih 10 tahun, insya Allah sudah banyak kita paham bahwasanya akhirnya setelah terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Azab dan lain sebagainya, akhirnya Islam tegaklah dalam waktu yang sangat relatif singkat, yaitu 23 tahun melalui dua periode Mekah 13 tahun dan periode Madinah 10 tahun. Saudara-saudara sekalian, dari peristiwa ini kita dapat menarik suatu kesimpulan bahwasanya setiap perbuatan jahat itu pasti akan disekongkoli oleh iblis, dan setiap al-haq itu pasti akan ditolong oleh Allah. Ini satu prinsip. Begitu juga sebagaimana kita lihat di dalam sirah, di dalam perang Badar, di mana perang Badar ini adalah suatu perang yang kekuatannya sangat tidak seimbang. 313 melawan 1000. Dan gak tanggung-tanggung juga. Orang kafir mulai dari Mekah ini dipimpin oleh iblis juga yang menyamar sebagai manusia. Dan tatkala sudah mau berhadapan, sang iblis ini mau lari, dipegang oleh orang-orang kafir. Apa jawabannya? Kamu tidak bisa lihat apa yang saya lihat. Bahwa tentara-tentara Allah yang dari langit itu sudah berada di belakang pasukan mujahidin Rasulullah Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya. Nah, ini saudara-saudara sekalian juga membuktikan bahwa setiap perbuatan jahat itu pasti akan disekongkoli oleh iblis, dan setiap perbuatan yang hak itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, inilah generasi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya ini, suatu generasi yang terbaik yang akan pernah hadir sampai dengan hari kiamat di atas bumi Allah ini. Maka Rasulullah SAW di dalam hadisnya menyatakan dengan tegas, khairul quruni qurni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku. Kemudian sesudah itu, kemudian
sesudah itu. Allah sampai menghadirkan generasi ini di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, insyaallah sudah sama-sama kita paham, ya. Walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Barang siapa yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, bayangkan bagaimana baiknya generasi ini. Tatkala kita lihat di dalam perjalanan sejarah, tatkala sahabat-sahabat berbaiat di bawah pohon di Hudaybiyah, berapa jumlahnya? Kurang lebih 1.400 sampai 1.500. Ya. Sampai diabadikan oleh Allah di dalam surat 48 ayat yang ke-18. Ya. Bahwa Allah telah ridho terhadap orang-orang yang beriman yang berbaiat di bawah pohon. 1.400 sampai 1.500 dari baiknya generasi. Yang lebih mencengangkan lagi, saudara-saudara sekalian, bagaimana para mujahidin di perang Tabuk. Kalau Al-Quran berbicara itu adalah suatu hal yang pasti. Para mujahidin di perang Tabuk yang mengikuti Rasulullah dalam keadaan yang sangat sulit itu ada kurang lebih 30.000 para mujahidin di jalan Allah. Allah mengabadikan peristiwa ini yaitu di dalam surat At-Taubah juga ayat yang ke-117. Di mana di sana Allah berfirman, laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansaril ladzina tabauhu fi sa'itil usra. Ya. Bahwasanya Allah telah menerima taubat orang-orang yang mengikuti Nabi dari muhajir, ansor pada waktu dalam keadaan sulit atau perang Tabuk itu. Kurang lebih 30.000 para mujahidin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang menjadi suatu pertanyaan sekarang, dan inilah yang harus kita jadikan nantinya di dalam kita membina umat, di dalam mengantarkan umat ini mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah. Bagaimana Rasulullah sebagai pendidik, sebagai murabbi pada waktu itu di dalam mengantarkan umatnya atau para sahabat-sahabatnya itu, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah itu diridhoi oleh Allah. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat isyarat-isyarat Allah di dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya, maka poin-poin penting yang perlu kita terapkan di dalam kita membina umat. Ini adalah tugas daripada struktural ya, dan para murabi yang berada di kehalifan Islam ini. Ya. Bagaimana Rasulullah membina para sahabat-sahabatnya itu, yang pada mulanya sahabat-sahabat Rasulullah itu penyembah arca, patung, Latta, Uzza, Manat, sehingga menjadi penyembah-penyembah Allah yang sejati. Kiat-kiat inilah saudara-saudara sekalian yang perlu kita pahami, ya, dan perlu kita terapkan di dalam juga kita mengantarkan generasi ini. Mudah-mudahan generasi ini menjadi generasi yang betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat isyarat Allah di dalam Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah Muhammad SAW di dalam hadisnya, yang pertama, pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini hanyalah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang pertama yang perlu kita pahami. Pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya ini, sehingga sahabat-sahabat ini betul-betul menjadi generasi yang diridhoi oleh Allah, hanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah
di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-164. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat-sahabatnya itu, ini cuma dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada lain. Maka dinyatakan dalam ayat yang terakhir, wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum manusia itu hidupnya berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, manusia dinyatakan oleh Allah dalam keadaan sesat yang nyata. Saudara-saudara sekalian, Umar tak kala memegang kitab Taurat di tangannya. Padahal Taurat ini adalah kitab suci, tapi sudah tidak berlaku. Ditegur dengan keras oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Wahai Umar, seandainya Musa itu masih hidup, tidak halal kalau tidak mengikuti aku. Wahai Umar, seandainya Musa itu masih hidup, engkau akan tersesat kalau mengikuti Musa. Wahai Umar, ketahuilah bahwa engkau itu adalah bagian dari umatku dan aku adalah bagian dari para nabi-nabi. Ini kitab suci, tapi sudah tidak berlaku. Ya. Apalagi aturan-aturan yang dibikin oleh otaknya manusia. Kitab suci yang sudah tidak berlaku tidak boleh diterapkan. Apalagi aturan-aturan yang dibikin oleh otaknya manusia. Ya. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mentransfer ilmu-ilmu, pedoman, peraturan, pengamalan pemerintahan musyrikin Quraisy. Ya. Kalau saya singkat P4M, kalau sekarang di sini mungkin P4. Ya. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah menanamkan aturan-aturan pemerintahan musyrikin Quraisy untuk dijadikan pemahaman kemudian diamalkan. Ya. Hanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Saudara-saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Maka saudara-saudara sekalian, kita mulai dari tahun 1421 ya. Tahun 2000 kita sudah mengeluarkan pedoman, panduan akidah dan sekarang sudah tersebar di seluruh struktural kehidupan Islam. Ya. Maka di dalam kita mentransfer, di dalam memberikan taklim kepada umat harus berpedoman kepada itu. Sampai Khalifah menyatakan kalau dai ya, mengisi taklim tidak buka buku panduan, nggak usah didengarin. Nah, itu dari sangat pentingnya buku panduan akidah. Buku panduan akidah ini saudara-saudara kalian kalau mencari di toko tidak akan dapat. Ya. Kalau akidah yang sudah dipoles-poles oleh sistem-sistem yang ada, itu banyak bertebaran. Ya. Akidah la ilaha illallah yang murni ini jarang didapat. Ya. Maka saudara-saudara sekalian, di dalam kita mengantarkan umat, ya, di dalam kita mencetak generasi supaya generasi ini betul-betul diridhoi oleh Allah, harus pakai buku panduan. Ya. Kemudian saudara-saudara sekalian yang kedua, ya, ini tadi yang pertama. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya juga, ya, di dalam kita berdakwah, terutama keluar, ya, lepasnya dakwah dari unsur-unsur amplop. Nah, ini sangat penting ini. Ya. Di dalam Al-Quran sudah jelas di dalam surat yang ke-26, ya, ayat yang ke-127. Di mana ayat ini sudah didengungkan oleh para utusan-utusan Allah, mulai dari Nabi Nuh, ya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Wa ma as'alukum alaihi min ajri in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak minta upah di dalam menyampaikan
Al-Quran ini, apa-apa yang harus disampaikan, ya, upahku itu tidak lain kata Allah dari Allah Rabb sekalian alam. Tuh. Maka saudara-saudara sekalian, Khalifah juga menegaskan, kalau kita berdakwah keluar, dilarang menerima amplop. Tuh. Tapi kalau ke dalam, nah itu Khalifah mengizinkan. Tapi kalau keluar, dilarang menerima amplop, ya. Itu memalukan. Ini saudara-saudara sekalian yang perlu kita pahami. Karena sesungguhnya jiwa seseorang yang memberi itu akan lebih tinggi daripada yang diberi. Dan tangan di atas kata Rasulullah itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Rasulullah itu, masuknya Islam itu tidak ada dijanjikan apa-apa. Coba kita lihat Ammar bin Yasir tatkala Rasulullah lewat, ya. Sobran ala yasir fa inna ma yudukumul jannah. Ya. Cuma disuruh sabar, tidak dijanjikan kalau nanti sudah tegak kamu akan dijadikan ini dan gajinya sekian. Jadi ini yang perlu kita sebagai mujahid, ya, dalam rangka untuk sampai kepada ridhonya Allah. Ya. Kemudian saudara-saudara sekalian, tatkala Rasulullah SAW berdakwah, ya, kepada Bani Sosok, padahal Bani Sosok ini adalah orang suatu bani yang diharapkan, sangat diharapkan oleh Rasulullah. Ya. Bangkitlah salah seorang di antara mereka. Apa katanya? Buhairah bin Faros namanya itu. Apa katanya? Katanya, ya Muhammad, kalau saya membayatmu, seandainya engkau mendapatkan kemenangan, apakah ada bagianku? Tuh. Apa jawab Rasulullah? Itu terserah kepada Allah dan diberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah. Bubar pada waktu itu semua bani itu. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, maka lepasnya dakwah daripada unsur-unsur ini adalah sangat mendasar. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, ini yang perlu kita pahami juga. Ya. Starting point pembinaan itu adalah menanamkan akidah. Tuh. Pembinaan awal, ya, dalam rangka untuk membentuk generasi ini adalah menanamkan akidah dulu. Ya. Itu perintah sholat itu nanti turun setelah 11 tahun. Setelah generasi atau sahabat-sahabat Rasulullah itu memiliki akidah. Maka akidah ini sangat mendasar sehingga Allah di dalam Al-Quran menggambarkan di dalam surat Ibrahim, ya, ayat yang ke-24 dan 25 ini. Islam ini bagaikan pohon yang baik. Pohon yang baik yang bagaimana? Akarnya menghujam ke lubuk bumi, pohon yang mencuat ke pucuk langit, dan kemudian menghasilkan buah dengan seizin Rabb-Nya. Akar ini adalah gambaran akidah. Ya. Pohon tidak akan bisa hidup kalau akarnya tidak hidup dulu. Kalau kita menanam biji jagung, kemudian beberapa hari kemudian kita lihat tunasnya nyumbul, itu sebagai pertanda bahwa akarnya sudah hidup. Maka saudara-saudara sekalian, seorang muslim kalau akidah la ilaha illallah ini betul-betul tidak pas, nilai-nilai ibadahnya itu nggak ada nilainya. Maka akidah ini dulu yang harus ditanamkan. Maka di dalam Al-Quran itu, ya, di dalam surat An-Nahl ayat 36, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Jadi ukuran hidayah ini an ibudullaha wajtanibut taghut atau tidak? Tuh. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah.
Anibudullah wajtanibut tawud ini, saudara-saudara sekalian, ini sudah dibawa semua utusan-utusan Allah. Bukan cuma Rasulullah Muhammad SAW saja. Mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ukuran hidayah ini diukur anibudullah wajtanibut tawud atau tidak. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Di antara mereka itu ada yang dapat hidayah, dan di antara mereka itu ada yang jelas kesesatannya. Ya. Anibudullah wajtanibut tawud. Ya. Tawud ini kalau menurut bahasa insya Allah sudah paham semua. Ya. Melampaui batas. Tawud itu tuhan. Ya. Melampaui batas. Setiap yang melampaui batas dari nilai-nilai yang datangnya adalah itu tawud. Ya. Nah, kalau menurut Umar Ibnul Khattab, ya, insya Allah di buku-buku panduan itu sudah ada. Ya kan? Tawud itu adalah setan. Sayyid Qutb, kemudian Ibn Taimiyah, itu setiap aturan, undang-undang, hukum yang tidak berasal dari Allah, itu adalah tauhid. Ya. Maka sumpah kita, syahadat ini adalah sumpah. Ya. Syahadat ini adalah sumpah. Ya. Syahidah yashhadu syahadat, saksi sumpah. Orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, dia itu sudah bersumpah kepada Allah. Sumpahnya itu diulang-ulang terus setiap sholat itu. Ya. Bahwa kita hidup di dunia yang coba satu kali lewati, hanya akan hidup dengan aturan Allah dan Rasul. Selain daripada itu, Allah. Ya. Jadi Allah ini menolak. Illa di sini mengokohkan, menetapkan. Yang ditetapkan ini hanya Allah dan Rasul saja. Ya. Yang ditolak ini selain daripada ini. Maka kalau seorang muslim setiap sholat dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, ya. Dia masih istilahnya itu tidak menolak selain daripada Allah. Kalau aturan selain daripada Allah. Padahal Allah di dalam Al-Quran sudah jelas. Ya. Di dalam surat 53. Ayat yang ke-23. Ya. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa abaukum. Itu nama-nama seperti komunis, kapitalis, nasionalis. Kata Allah itu nama-nama yang kamu bikin dan nenek moyangmu yang sudah mati itu yang bikin. Bukan Allah yang bikin. Ya. Komunis, Karl Marx yang bikin. Adam Smith, kapitalis Adam Smith yang bikin. Pancasilais Bung Karno. Bukan Allah yang bikin. Itu kamu dan nenek moyangmu yang bikin. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan nama-nama itu untuk dijadikan aturan, kata Allah itu. Ya. Tapi kenapa sekarang orang-orang Islam banyak yang sangat bersemangat? Ya. Aturan-aturan itu kata Allah, aturan-aturan yang dibikin oleh otak dan hawa nafsunya di dalam ayat itu. Bukan Allah yang bikin. Iya tabi'una illa dhanna wa ma tahwal anfus. Wa laqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Padahal Allah sudah menurunkan Al-Qur'an ini. Ya. Yang lebih komplit daripada komunis, yang lebih komplit daripada kapitalis. Ya. Yang lebih komplit daripada demokrasi. Ya. Kok orang Islam ya, kalau orang kafir wajar-wajar saja. Ya. Orang Islam senang kepada aturan-aturan yang dibikin oleh otak dan hawa nafsunya manusia. Padahal di dalam ayat otak itu kata Allah sifatnya terbatas. Ya. Hawa nafsu manusia ini sifatnya perusak. Itu dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran begitu. Ya coba kita lihat aturan-aturan yang dibikin oleh otaknya manusia. Bagaimana komunis sejak terjadinya revolusi Bolshevik tahun 1917 hingga tahun 1991. Kayaknya daratan Eropa yang tidak mengikuti aturan komunis sudah ketinggalan zaman. Namun apa akhirnya? Ini otak manusia. Akhirnya yang menghancurkan aturan komunis itu bukan musuhnya, bukan orang Islam, bukan orang kapitalis. Orang komunis sendiri. Tuh. Yang merobohkan tembok Berlin sebagai lambang kekuasaan komunis itu bukan orang Islam yang merobohkan itu. Orang komunis sendiri. Nah inilah keterbatasan otak manusia. Kenapa? Karena otak manusia ini cuma tahunya persis hari ini, saat ini. Ya. Tidak akan tahu
apa yang akan terjadi besok, apalagi 1000 tahun yang akan datang. Ya. Tapi kalau Allah, ya, apa yang terjadi 1000 tahun yang lalu tahu Allah. Apa yang terjadi hari ini, apa yang akan terjadi 1000 tahun yang akan datang, Allah tahu. Maka kalau manusia ini beraturan atau bersistem hidup dengan aturan atau sistem hidup yang dibikin oleh otaknya manusia, sebenarnya manusia ini kurang akal. Fakta sejarah sudah ada. Islam dengan sistem hidup yang datangnya dari Allah pernah menggenggam dunia, tidak tanggung-tanggung, hampir 1500 tahun ada. Adakah sistem hidup yang bisa sampai begitu? Ya. Dan tidak tanggung-tanggung pula. Hampir di seluruh dunia ditantapkan bendera-bendera ketauhidan, dicabutnya bendera-bendera kemusyrikan. Tuh. Namun karena orang Islam sendiri lebih senang kepada aturan yang dibikin oleh otaknya manusia daripada aturan yang membuat otaknya manusia, ya. Lebih senang kepada kepemimpinan selain daripada kepemimpinan. Ini sebenarnya tidak bisa diterima akal yang sehat sebenarnya. Orang menganut suatu ajaran tidak merasa perlu terhadap pemimpin ajarannya yang asli. Nggak bisa diterima oleh akal yang sehat. Tuh. Inilah saudara-saudara sekalian yang mungkin perlu kita pahami, ya kan? Di dalam kita membina umat, mengantarkan generasi ini, ya mudah-mudahan generasi ini dengan ujian-ujian yang telah mulai kita lalui, mudah-mudahan pertolongan Allah akan senantiasa sampai kepada kita, ya. Kita bertemu dan bersatu ini bersyukur kepada Allah di tengah-tengah banyaknya orang Islam, ya, yang tidak merasa perlu terhadap pemimpin Islamnya, ya. Ini suatu hal yang tidak bisa diterima oleh akal yang sehat sebenarnya. Orang penganut ajaran yang primitif, ajaran kubu, ajaran Baduy itu punya pemimpin. Ajaran Kristen Katolik punya paus, ya. Ajaran Buddha punya biksu. Ajaran Hindu punya bidanda. Kenapa orang Islam kok kayaknya nggak pantas punya khalifah sebagai pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah? Ini sebenarnya akal sehat sebenarnya tidak bisa menerima dengan baik, ya. Kalau memang tidak disesatkan oleh setan. Nah inilah saudara-saudara sekalian mungkin poin-poin yang perlu kita pahami, ya, di dalam kita mengantarkan umat, ya. Mudah-mudahan umat ini menjadi generasi yang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu-satunya sistem sekarang ini yang sedang berkibar di dunia ini adalah khilafatul muslimin. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Lalu kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.